Halo, berjumpa kembali dengan saya Tantan di channel YouTube Taxation Literature, saluran informasi perpajakan yang konsisten, menyediakan info perpajakan yang terupdate buat para sobat dan besti semua. Dan seperti biasanya, pada video episode kali ini saya akan memberikan informasi mengenai cara pengisian kolom keterangan di faktur pajak, apalagi dengan berlakunya sistem Cortex di tahun 2025 ini. Dasar hukumnya bisa kita lihat di Per 11/PJ 2025 yang berlaku tanggal 22 Mei tahun 2025. Untuk kolom identitas PKP yang menyerahkan BKP dan atau JKP, aturannya untuk nama diisi dengan nama PKP yang diadministrasikan di dalam sistem DJP. Alamat diisi alamat tempat pengukuhan PKP yang diadministrasikan di dalam sistem DJP, dan NPWP diisi dengan NPWP PKP yang diadministrasikan di dalam sistem DJP. Apabila nama dan atau alamat yang diadministrasikan dalam sistem DJP berbeda dengan nama dan atau alamat yang sebenarnya, atau alamat yang sebenarnya belum diadministrasikan dalam sistem DJP, maka PKP harus mengajukan permohonan perubahan data agar nama dan atau alamat yang terdaftar dalam sistem administrasi DJP sesuai dengan yang sebenarnya. Untuk kolom identitas pembeli BKP dan atau penerima JKP, untuk nama, alamat, dan NPWP bagi WP Badan di dalam negeri dan instansi pemerintah. Kemudian diisi nama, alamat, dan NPWP atau NIK bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi. Kemudian kita isi nama, alamat, dan nomor paspor apabila subjek pajak luar negerinya adalah orang pribadi. Dan nama dan alamat apabila subjek pajak luar negerinya berbentuk badan. Apabila penulisan nama alamat lazimnya didahului dengan nama jalan, nomor bangunan, nomor RT dan RW, nama kelurahan atau desa, kecamatan, dan kabupaten atau kota, serta diakhiri dengan kode pos. Jika terdapat kawasan atau area, maka ditulis nama kawasan atau area tersebut sebelum nama jalan. Pengecualian apabila suatu alamat berdasarkan keadaan yang sebenarnya tidak mempunyai nama jalan atau tidak berada di suatu jalan tertentu dan tidak mempunyai nomor bangunan, maka penulisan alamat paling sedikit mencantumkan RT dan RW, nama kelurahan atau desa, kecamatan, kabupaten atau kota, serta diakhiri dengan kode pos. Apabila nama dan atau alamat pembeli BKP dan atau penerima JKP yang diadministrasikan di dalam sistem DJP berbeda dengan nama dan atau alamat sebenarnya, atau alamat yang sebenarnya belum diadministrasikan di dalam sistem DJP, maka WP harus mengajukan permohonan perubahan data agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila penyerahan diserahkan ke tempat kegiatan usaha pembeli BKP dan atau penerima JKP yang berada di kawasan yang mendapatkan fasilitas PPN dan atau PPNBM yang berbeda dengan tempat tinggal atau tempat kedudukannya, dan penyerahan tersebut mendapatkan fasilitas tidak dipungut, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, nama dan NPWP diisi sesuai dengan data pembeli BKP dan atau penerima JKP, dan alamat diisi dengan alamat tempat kegiatan usaha yang berada di kawasan tertentu yang mendapatkan fasilitas PPN dan atau PPNBM yang tidak dipungut. Apabila penyerahan BKP dan atau JKP dikirimkan atau diserahkan ke tempat kegiatan usaha, pembeli dan atau penerima JKP yang berada di kawasan tertentu yang mendapat fasilitas PPN dan atau PPNBM yang tidak dipungut, namun penyerahan tersebut tidak mendapatkan fasilitas yang dimaksud, atau tempat kegiatan usahanya tidak berada di kawasan tertentu yang dimaksud, di mana alamatnya berbeda dengan tempat tinggal atau tempat kedudukan dari pembeli dan atau penerima JKP,
maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Nama dan NPWP diisi dengan data pembeli BKP dan atau penerima JKP, dan alamat diisi dengan alamat tempat tinggal atau tempat kegiatan dari pembeli BKP dan atau penerima JKP, atau diisi tempat kegiatan usaha yang menerima BKP dan atau JKP tersebut. Apabila pembeli dan atau penerima JKP merupakan subjek pajak dalam negeri orang pribadi dan mencantumkan nama, alamat, dan NIK, maka untuk kolom NPWP diisi dengan NIK apabila telah terdapat dalam sistem administrasi DJP, atau kolom NPWP-nya diisi dengan 16 digit angka 0, dan kolom NIK diisi dengan nomor NIK apabila tidak terdapat dalam sistem administrasi DJP. Apabila pembeli BKP atau penerima JKP merupakan subjek pajak luar negeri orang pribadi, maka kolom NPWP diisi 16 digit angka 0 dan kolom nomor paspor diisi dengan nomor paspor orang yang bersangkutan. Jika pembeli BKP atau penerima JKP merupakan subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak, maka kolom NPWP diisi 16 digit angka 0. Untuk pengisian data BKP dan atau JKP, kolom nomor diisi dengan nomor urut dari BKP dan atau JKP yang diserahkan. Untuk kolom kode barang atau jasa, diisi kode barang dalam hal penyerahan BKP atau kode jasa dalam hal penyerahan JKP sesuai dengan yang tersedia dalam aplikasi e-faktur. Dan kolom nama BKP atau JKP diisi nama BKP dan atau JKP yang diserahkan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Apabila diterima uang muka, termin atau aksuran ditambah keterangan uang muka. Termin atau aksuran atas penyerahan BKP dan atau JKP tersebut. Contohnya, apabila diterima uang muka Rp1.000.000 untuk pembelian 1 unit komputer merek X dengan harga jual Rp5.000.000, maka di kolom nama BKP atau JKP diisi uang muka Rp1.000.000 untuk pembelian komputer merek X dengan harga jual Rp5.000.000. Pada saat pelunasan pembayaran komputer merek X, maka kolom keterangan BKP atau JKP pada saat pembuatan faktur pajak diisi pelunasan Rp4.000.000 untuk pembelian komputer merek X dengan harga jual Rp5.000.000. Apabila diketahui jumlah unit atau satuan tertentu lainnya, PKP harus menambahkan keterangan jumlah unit atau satuan tertentu lainnya atas BKP dan atau JKP yang diserahkan. Kita misalkan penjualan komputer merek X sebanyak 3 unit dengan harga jual Rp5.000.000 per unit, maka di kolom nama BKP atau JKP diisi komputer merek X sebanyak 3 unit dengan harga jual Rp5.000.000 per unit. Apabila PKP melakukan penyerahan kendaraan bermotor baru kepada pembeli BKP untuk dilakukan registrasi kendaraan bermotor baru, kolom nama BKP atau JKP wajib diisi dengan keterangan yang paling sedikit memuat merek, tipe, varian, dan nomor rangka kendaraan bermotor baru dengan format sebagai berikut, yaitu mereknya, kemudian tipenya, lalu varian, dan diakhiri dengan nomor rangka. Untuk lebih memudahkan, saya contohkan, PT O Motor merupakan PKP dealer kendaraan bermotor baru dengan merek ONI, menyerahkan kendaraan bermotor baru kepada Parimin dengan rincian 1 buah merek ONI, tipe Alfa, varian MT dengan harga jual Rp200 juta. Kemudian nomor rangkanya MHY KZE 23456. Maka kolom nama PKP atau JKP harus diisi dengan format sebagai berikut, yaitu ONI, kemudian Alfa, dan disusul dengan nomor rangkanya. Apabila PKP melakukan penyerahan BKP berupa tanah dan atau bangunan, kolom nama BKP atau JKP diisi informasi alamat lengkap tanah dan atau bangunan tersebut yang lazimnya didahului nama jalan, nomor unit tanah atau bangunan,
nomor RT dan RW, nama kelurahan atau desa, nama kecamatan, kabupaten atau kota, serta diakhiri dengan kode pos. Apabila terdapat kawasan apartemen, gedung perkantoran, atau komplek perumahan, maka ditulis nama kawasan tersebut sebelum nama jalan. Pengecualian atas ketentuan tersebut apabila yang pertama, suatu alamat berdasarkan keadaan yang sesungguhnya tidak mempunyai nama jalan dan tidak mempunyai nomor unit, maka penulisan alamat paling sedikit mencantumkan nomor RT dan RW, nama kelurahan atau desa, kecamatan, dan kabupaten atau kota diakhiri dengan kode pos. Kedua, penyerahan PKP berupa tanah dan atau bangunan oleh PKP yang menyerahkan properti baru yang belum terbentuk struktur RT dan RW serta belum memiliki nama jalan, maka penulisan alamat paling sedikit mencantumkan nama kawasan, nomor unit tanah dan atau bangunan, nama kelurahan atau desa, kecamatan, kabupaten atau kota, serta diakhiri dengan kode pos. Untuk kolom harga jual atau penggantian atau uang muka atau termin, diisi harga jual atau penggantian BKP dan atau JKP yang diserahkan sebelum dikurangi uang muka atau termin, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Contohnya, lanjutkan penjualan komputer merek X sebanyak 3 unit dengan harga jual 5 juta per unit, maka kolom harga jual atau penggantian atau uang muka atau termin kita isi angka 15 juta rupiah. Dalam hal diterima uang muka atau termin, maka diisi dengan jumlah uang muka atau termin yang bersangkutan, atau jumlah yang terisi sesuai dengan modul di e-faktur, tidak termasuk PPN atau PPNBM. Contohnya, diterima uang muka 1 juta rupiah untuk pembelian 1 unit komputer merek X dengan harga jual 5 juta. Maka kolom harga jual penggantian uang muka atau termin diisi sebesar 1 juta rupiah atau jumlah yang sesuai dengan modul e-faktur, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Demikianlah penjelasan saya untuk bagian pertama ini untuk cara pengisian di dalam faktur pajak. Nanti kita lanjutkan di video saya selanjutnya untuk topik masih yang sama, yaitu cara pengisian faktur pajak. Demikianlah informasi yang telah saya berikan ini. Semoga bisa bermanfaat bagi para sobat dan besti semua. Dan sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Bye!